Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para saudara 3R Global yang berbahagia, mudah-mudahan dalam rahmat barakah Allah, syafaat Rasulullah, kita melanjutkan pada tadarus ataupun mutolangah kitab Minahus Saniyah yang berikutnya tentang faslun fit taubati. Kita bacakan bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza faslun fit taubati, kang tetep ing dalem mertelakai babaganing taubat. Qala alaihi salatu wassalam, ya aliyu la taubatan littaibi hatta yaghsila batnahu minal harami bitayyibi kasbihi. Ing ali Rasulullah ngendikake, yang ali tidaklah dikatakan taubat sempurna bagi orang yang bertobat sehingga si orang tersebut membasuh isi perutnya dari hal-hal yang haram dengan cara kasab, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi cara membersihkan perut adalah dengan kasab yang halalan thayyiban, maka termasuk tobat-tobat yang tam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'alwi idalam yakunil alimu taqiyan zallat mau'idatuhu ala qulubin nas kama yadhillul faqri ala baitin ami wassofa. Yang ali, tatkala orang alim itu tidak bertakwa pada Allah, maka menyesatkan mau'idahnya atas diri hati-hatinya manusia. Seperti halnya hitamnya ataupun gelapnya kotir ataupun bisa dikatakan nila yang jatuh kepada susu ataupun nilai yang jatuh kepada putih-putih hayawan, dan kuning dari telur itu pun akan menjadi hitam, putih dari telur itu pun akan menjadi hitam apabila ditetesi dengan minyak kotir ataupun tir. Ya'lu idza madhu 'alal mu'minin arba'una sabahan walam yujalisil ulama qasa qalbuhu wa jasaru 'alal kaba'iri li annal ilma hayatul qalbi. Ya'lu innallaha la yastahi min 'adzabi khaniin sarikin wa 'alimin fasikin wa ba'lam bisawab. Dua wasiat. Bismillahirrahmanirrahim, sehubungan dengan makanan-makanan ataupun kasab-kasab yang bersifat halalan thayyiban. Allah ya Rabbi ya Rasulullah aghusna. Kayak gini, ini kan kalau orang, kita lagi manusia. Oh, manusia bukan saya. Iya, membahas tentang manusia yang bersalah, manusia yang bergelimang dosa ataupun apa, Allah akan menerima tobatnya. Tobatlah tidak dikatakan tobat itu sempurna kalau isi perutnya itu belum disucikan. Penyucian isi perut adalah dengan pengkasaban mencari rezeki Allah yang thayyiban halalan ataupun halalan thayyiban, mencari rezeki Allah yang halal. Nah, di situ kita lagi membahas itu. Nah, ini ada kekuatan untuk antara orang yang gagal tobat
dan orang yang sukses taubat. Anda untuk menyikapi orang untuk taubat itu Anda punya program apa? Program saya, Iya, kalau orang itu benar-benar berhenti iya. dari mencari makanan yang di luar saya, Ini bukan masalah. yang jelas di luar makanan yang bekerja sama dengan saya. Ini bukan masalah makanan. Ini tobat kan Tobat itu berhenti. berhenti. Dalam artian saya berhenti, Iya, berhenti dari kegiatan-kegiatan yang di luar saya. iya. Ya, seperti itu. Kedua Jokowi bisa. Itu aja repot ya. Repot. Nah, itu yang saya tanyakan kan repotnya bagaimana Anda menanggulangi orang yang berhenti. Repot apa Anda? Dibikin repot apa Anda? Dibikin repot orang-orang seperti itu. Anda kerepotan juga Anda? Kalau orang-orang yang sudah grek dalam hatinya, sudah tidak lagi memikirkan berhenti dari saya, itu memang sulit. Tapi kalau hanya omongan saja, itu teman saya. Direspon apa tidak? Kalau yang grek, Iya. Yang grek ataupun tidak grek itu direspon apa tidak? kalau yang grek jelas direspon, karena itu akan keluar dari saya, tapi tidak mungkin mampu. Kalau benar-benar sudah berhenti secara, karena dia sudah mendapatkan sinar dari atas, just masuk. Kalau benar-benar sudah grek, tapi kalau hanya ucapan, itu sih nggak perlu. Jadi ini adalah pemberitahuan yang artinya sudah masuk cahaya, lalu untuk menyempurnakan taubat itu dengan cara kasab-kasab yang halal. Rezeki Allah itu lebih banyak yang halal dibandingkan yang haram kan ya? Ya iyalah. Tapi ada tapinya. Ya. Kalau sudah greg seperti itu, pasti dia setiap mencari itu akan menyebut sananya. Nah, itu yang tidak bisa kami tahu. Yang Anda ketahui tentang makanan manusia, rezeki manusia ataupun apa, lebih banyak yang dibolehkan apa yang tidak. Yang dibolehkan oleh Anda itu seberapa, yang tidak dibolehkan oleh Anda itu seberapa? Yang tidak dibolehkan oleh saya, Iya, lebih banyak apa lebih lebih sedikit? banyak. Lebih banyak. Yang tidak dibolehkan oleh sananya kepada manusia sedikit Sedikit banget. sedikit banget. Tetapi mereka suka yang sedikit itu. Itu karena manusia punya watak apa kok lebih cenderung kepada yang sedikit dibandingkan yang banyak dibolehkan. Itu wataknya. Nah, Ini wataknya seperti ini. watak kamu. Ya. Oh, jadi kamu itu suka yang Padahal kalau dia mau mencari yang banyak itu mudah sekali. Nah, bagaimana yang sedikit itu kok bisa menyebabkan mata kita itu, mata manusia itu? Inilah manusia. Mudah Bagaimana mudah kemudahan? dibisikin, mudah di penglihatannya dibujuk dan segalanya agar melihat yang sedikit ini supaya kelihatan besar seperti itu. Taubat itu kan sama halnya membersihkan diri dari masa lalu, masa yang tadi, dan masa detik yang kemarin, ataupun jam yang barusan saya lewati. Itu kan taubat, membersihkan dari sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, kebersihan tersebut kan termasuk anjuran dari Kanjeng Nabi, an-nadzafatu minal iman, kebersihan bagian dari keimanan. Itu dengan cara makanlah dari pengkasaban yang halal, seperti itu temanya. Coba kitab kamu dibaca yang sehubungan dengan ketobatan manusia. Tidak ada di sini kitab saya. Tidak ada ya. Tidak ada. Nah, makanya saya akan menanyakan program yang Anda jalani. At-taibun habibullah. Wong yang bertobat akan menjadi kekasih Allah. La dzamba alaih
kaya mawaladuhu, jadi kaya dene tidak berdosa lagi dan akan seperti bayi yang baru dilahirkan. Terus kalau ada orang niat tobat, ya, apabila dibaca ya kitab Anda ya, Dan bila anak Adam berhenti dari kegiatan-kegiatan saya, maka tugas kami adalah untuk membisikannya agar mereka tetap di jalan saya. Yang dimaksud jalan saya adalah mengikuti apa yang telah dia lakukan dari yang dahulu. tatkila Pak, tatkira Dahulu-dahulu yang di mana mereka asik dengan kegiatan-kegiatan. kalau sekarang Dan mencari makanan-makanan yang dari dulu-dulu. Seperti itu. Tetap kita jaga agar dia tidak beralih kepada dengan cara digoda dengan 1000 cara dan supaya tidak tobatnya silakan tobat, tapi untuk urusan makanan tetap di dalam jalan-jalan. Terkadang orang tobat akhirnya usahanya jadi sulit sekali. Ya, Iya. karena kebanyakan ini ya, Iya. karena kebanyakan mereka mencari makanan, mencari kehidupan mereka itu dari jalan saya. Ketika dia sudah tidak lagi di jalan saya, maka kami akan mempersulit Supaya kembali lagi. Kembali kepada kami. Intinya kalau ada orang yang beralih dari pekerjaan-pekerjaan yang Anda sukai, ingin bertobat, ingin membersihkan diri, bahwasanya Allah, jelas kami akan halang-halang. Jelas itu jelas, karena dia sudah jadi bagian kami. Jadi atau ibu Dan bila dia sudah benar-benar sudah tidak memikirkan kami, itulah kami tidak bisa mendekatnya. Seperti itu. Sehingga orang tersebut tidak memikirkan kamu lagi ya. Ya, kami sudah tidak bisa mendekat. Karena yang artinya isi perutnya itu sudah berubah menjadi kasab-kasab yang lain ya. Ya, di luar kami. Tidak lagi terlihat dalam golongan kamu lah ya. Ya. Ya karena at-taibu habibullah, wong yang bertobat akan jadi kekasih Allah. Karena memang kekuatan tobat hanya orang-orang besar saja yang mau mengakui, dan hanya orang-orang yang jiwanya besar sajalah yang di situ tobat itu tidak butuh waktu lama. Karena sesuatu yang hebat, waktu lama kalau kayak gini, kalau sesuatu yang hebat itu tidak butuh waktu lama. Kalau butuh waktu lama itu tidak hal yang hebat. Makanya kekuatan orang jiwa besar itu luar biasa. Tobat terus berubah, meninggalkan itu. Dan ya, kalau orang-orang yang hanya niatnya apa? Tobat itu hanya di depan. Tobat hanya di depan manusia saja. Itu tetap menjadi bagian kami dan selama-lamanya. Ya artinya hanya untuk formalitas saja ya. Blankonya saja, dalamnya tetap tidak mau menjauhi dari itu ya. Dan itu hanya untuk mencari. Itu sedikit apa banyak orang-orang yang kayak gitu? Banyak ya. Banyak. Ada khawatiran jangan-jangan orang ini nanti berubah, jangan orang ini berubah, jangan nanti berubah kayak gitu kan repot. Tidak bisa. Tidak. Kalau orang yang sudah hanya di mukanya saja bilang tobat, tapi di dalam itu sulit. Jadi untuk tobat. Ya dah kayak gini. Berarti Anda punya prediksi ataupun orang ini tidak akan bisa berubah. Ya. Nah, saya katakan orang itu akan berubah dalam waktu sekarang dan nanti. Manusia kan berubah-berubah terus kan ya. Iya kan? Anda tidak repot tak menghadapi manusia akan mengalami perubahan, fase-fase berikutnya berubah. Tidak repot. Tidak repot. Apakah Anda repot banget? Untuk menghadapi perubahan manusia yang cepat sekali berubah, dibaca. Dan anak Adam yang melakukan perubahan secara
tragis. Bagi Iya. kami tragis. Iya, tragis. Itu membahayakan bagi kegiatan-kegiatan kami. Dan itu merepotkan kami, dan orang-orang seperti itu cepat mendapatkan itu kalau benar-benar dia bertobat, benar-benar tobat, kalau cepat-cepat itu dia sulit sekali dijamah oleh kami seperti itu. Manusia itu ngomong A sekarang, nanti juga sudah ngomong B, berubahnya cepat sekali itu manusia. Karena manusia tadi diskotik, joget-joget, minum, dan seterusnya. Setelah pulang dari diskotik sudah di rumah, terkadang dia bengong, memikirkan kehidupannya, kenapa saya gini, anak saya sudah besar, mulai berpikir untuk merubah perilakunya. Ini bikin repot apa enggak bagi Anda? Itu bikin repot. Manusia tetap bikin repot Anda lah ya. Selama anak Adam di dalam sininya masih ada cahaya, itu walaupun dia melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, dia masih ada cahaya itu. Dia bikin kami kewalahan. Jadi manusia yang ada keimanan walaupun sedzirah, sekecil apapun, dia melakukan kemaksiatan apapun dan seterusnya, terkadang dalam kesendirian dia akan berpikir positif. Cahaya ini akan menuntun kepada penyesalan, dan ini merepotkan banget. Dengan cara seperti inilah Anda direpotkan oleh manusia. Bagaimana Anda manusia melakukan apapun ini? Ya. Di dalam ini saya tidak, mereka masih ada cahaya. Kalau ada cahaya masih memikirkan seperti itu. Ini di dalam ini itu sangat-sangat menyakitkan dan menyusahkan. Gak ada manusia. Terus bagaimana Anda memaksa manusia untuk melepaskan yang di sini? Apa dikasih sakit, apa diberi kemewahan terus apa bagaimana? Kalau orang yang seperti itu kita beri kasih kemewahan, kita beri jalan mencari yang sedikit itu, untuk yang sedikit ini